Dennis Cariesta sepertinya sedang menguji kewarasan publik. Bagaimana tidak, dikenal sebagai tokoh antagonisnya para netizen, Dennis yang sedang mengandung buah hati dari kekasihnya yang tidak mau bertanggung jawab, mendadak mengiba kepada netizen dengan membuka donasi untuk membantu persalinannya. Open donasi itu dibuatkan flyernya dan dipajang di laman media sosial pribadi Dennis. Tapi reaksi netizen pun sudah bisa ditebak. Bukannya berbelas kasihan, warga plus 62 justru menyindir dan bahkan menghina Dennis. Banyak yang menyumbang tapi dengan nominal yang terkesan sebagai ejekan ketimbang sumbangan. Ini ada yang komen, ada yang sumbang 377 perak buat beli popok ya. Tuh, Amat pun kawabi. Gitu. Terus segitu ada yang transfer 1000. Kita purta, terus gitu ada yang transfer 1 perak. Bisa ya transfer 1 perak ya? Udah tahu. Transfer 1 perak. Muhammad Rizky Rama. Terus begitu ada transfer 100 perak. Semoga nggak apa-apa. Terus semoga lancar persalinannya 1 perak. Tuh ada yang transfer 10.000. Wih, banyak banget. Dari Novelia. Terus ada yang transfer 63 perak. Bisa ya transfer 63 perak? Agak mahalan biaya itunya ya. Safira Sekar Arum 100 perak, Jamaludin. Terus 9.000. Kok tulisannya ente kamera ini giliran apa ya? Terus itu ada 1 perak, Raka Gustiawan. Banyak tuh 1 perak. Hanya bisa sumbang 100-nya ada 2 juta. Siapa nih? Fauzi, Rufan. Ya banyak tuh. 401 begitu. Kalau bisa 1 miliar ya, biar persalinan lancar. Kemarin gue udah tanya kan, biaya persalinan berapa ya? 90 juta yang sesar. Yang sesar itu 90 juta. Terus itu kan belum estimasi ya, tidak ya? Belum estimasi. Belum nanti ada tambahan apa lagi kalau misalkan bayinya kenapa-napa, kita kan bisa jaga-jaga. Masa bisa kasbon di rumah sakit? Kalau bisa kasbon mah nggak apa-apa. Alih-alih merasa terhina, Dennis berterima kasih kepada semua donatur yang telah menyumbang. Namun, tanpa merendahkan niat para penyumbang, Dennis berharap bisa mendapat sumbangan berjumlah 1 miliar rupiah. Sebelum membuka dompet donasi, Dennis sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk membiayai hidupnya. Dengan sisa tabungan hanya Rp250.000, Dennis pun telah menjual mobil kesayangan demi membiayai hidup dan kebutuhan selama masa kehamilan. Alasannya kan memang lagi kesulitan, terus segitu bapaknya juga kan nggak tanggung jawab. Terus segitu kan habis jual mobil, mau jual apa lagi? Kan iya, terus segitu main kesulitan. Terus emang kenapa open donasi? Gue juga nggak minta-minta kan, kalau minta terus-terusan. Kalau gue kan mintanya sekali gitu. Terus segitu pada ngamuk-ngamuk kan netizen, lagi butuh banget. Terus kan kemarin kan pas yang di Thailand itu kan kemarin baru 4 bulan kan gue nggak kerja, nggak bisa kerja, bukan nggak bisa kerja sih, nggak dikasih kerja sama dia. Gue lagi post endorsan dihapus sama dia gitu, jadi nggak bisa kerja sama sekali. Nah terus segitu kan karyawan banyak, gue mesti gajiin, tetap gajiin, terus segitu jadi banyak nombok, terus mesti bayar kontrakan, terus segitu. Sekarang kan gue kan udah hamil, terus segitu kebutuhan jadi makin banyak kan, makan juga jadi banyak, makan sakit 7 kali, kalau nggak diturutin nggak bisa tidur, sakit kepala. Iya sekarang baru bisa kerja, baru bisa konten, baru bisa jual bunga, terus segitu urusin endorsan lagi yang kemarin tertunda gitu. Terus segitu ya tetap mesti bayarin gaji karyawan kan kemarin walaupun punya kerja, jadi banyak nombok, jadi duitnya ya habis. Terus segitu sampai sini waktu itu kan mobil kan juga masih nyicil, leasing. Ya kemarin ini kan sempat nggak kuat bayarnya, ya udah jual aja. Itu udah laku mobilnya yang Mercy. Gitu. Di rumah kalau misalkan nggak kontrakan gue jual. Kontrakan gimana gue jual ya? Gue sewain kamar aja kali ya satu-satu ya. 3 kamar sih. Dennis sepertinya benar-benar sedang tertekan secara finansial. Layaknya orang yang tengah terdesak himpitan ekonomi, Dennis pun kembali mengaduk nalar publik dengan menyenggol Uya Kuya, sosok yang begitu mudah melupakan teman. Tanpa risih, Dennis mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan 1 sen pun dari sahabatnya itu. Uya kan udah deket kan tuh sama
sama dia kan. Tiap hari tuh si Uya tuh dulu WA gua kalau misalkan lagi pas nambah gua lagi bagus tuh lagi rame. Nah si Uya tuh tiap hari dulu WA gua. Nah sejak yang gua hamil gua pulang dari Bangkok, mana ada dia nolongin gua WA aja nggak dibalas tuh, ditelepon juga nggak diangkat. Giliran TKW, terus begitu dia nolongin siapa lagi sih, TKW, terus sama orang yang kena tipu ya di podcastnya ya. Nah, terus begitu nolongin orang yang dia nggak kenal, mau pencitraan itu sama dia. Masih mendingan si Densu kan kemarin kan juga kurang bagus juga kan ya hubungannya sama gue, tapi gue WA si Densu gak bales, kalau si dia gak sama sekali. Padahal kan Densu sama gue kan dibandingin gue sama Uya, deketan gue sama Uya kan dulu. Nah si Densu masih bales gitu. Padahal kemarin tuh gue mau minta mereka datang ke podcast gue. Terus gitu kemarin tuh gue mau minta tolong sama mereka karena gue lagi susah banget, karena gue lagi stres tuh kan. Yang 3 bulan pertama kan gue nangis terus, 3 bulan pertama nangis terus. Terus gue tuh takut anak gue juga ikut dikata-katain sama netizen. Jadi gue minta tolong mereka podcast ini supaya anak gue gak dikata-katain. Si Densu masih balas, walaupun ujung-ujungnya gak jadi ya podcastnya ya. Yang balas daripada si Uya, udah gue sama sekali. Kini Dennis barangkali sedang merenungi nasibnya sendiri, sembari berharap semua berjalan lancar hingga proses persalinan nanti. Kalau kehamilannya kalau dibilang kecelakaan ya bukan kecelakaan, itu kan atas kemauan dia juga, dan saya juga mengiyakan iya bukan kecelakaan. Cuman kalau misalkan dianya berubah abis hamil terus dia dimaki-maki saya jadi kasar, terus gitu mabok terus, dia nggak berubah, dia nggak memperbaiki diri, ya aku nggak kuat dimaki-maki. Dia bisa maki-maki saya waktu itu karena dia bapak dari anak saya aja. Kalau enggak juga udah saya tinggal dari kemarin. Kalau misalkan hidup kan emang, ya makanya kan kisah hidup gua harus orang jadi pelajaran. Namanya hidup itu kan kayak roda ya, berputar, kadang susah, kadang kaya, gitu. Jalan aja terus.